Nah, jadi saya coba memetakan potensi-potensi wilayah-wilayah lokal, ya kan? Itu kan karena Dinten Dimas Kristen kan, mana nih? Ya seperti Nias, Kupang, Ambon, NTT ya, kemudian Medan ya, Sumatera. Nah ini apa menjadi kita bisa angkat ya sebagai ini menjadi misalnya dari sisi budayanya, dari sisi mungkin entrepreneurnya, sehingga bisa majulah ini kota-kota ini, Mas. Jadi itulah tujuan saya kenapa menjadi Dirjen Bimas itu ya untuk mengangkat budaya berbagai macam yang bisa kita angkat gitu. Apakah gelar dan kesuksesan memiliki status sosial? Ternyata apa yang terjadi di era modern ini, keberhasilan, kesuksesan tidak terbatas untuk dimiliki siapapun. Ada seorang pemuda yang tadinya selalu berhadapan dengan kabel-kabel, berhadapan dengan solder, namun itu tidak membatasi dirinya untuk menjadi seorang pemuda yang menjadi sukses. Dia bisa membuktikan di balik meja itu bisa menjadi guru besar, punya gelar seorang profesor, dan saat ini gelar tersebut bisa didedikasikan untuk mengabdi kepada negara melalui pendidikan. Hari ini Etsa kedatangan seorang tamu yang sangat sungguh luar biasa. Itulah dia, si tukang servis menjadi profesor. Selamat hadir Bang Profesor Hoga Saragi. Abang telah membuktikan bahwa status sosial tidak menghalangi untuk mendapatkan sebuah pendidikan yang layak. Apa sebenarnya Bang, di dalam dunia pendidikan ini apa yang membuat Abang menggebu-gebu atau menginspirasi Abang akhirnya di usia yang sangat muda 40 tahun Abang bisa menjadi profesor Pak? Iya. Terima kasih Bang Sems yang sudah kita bisa bertemu ya. Jadi memang Bang Sems ini saya waktu kuliah itu ya cuman satu prinsip saya yaitu tidak mau menyontek. Iya. Karena iya. Ya. Karena waktu itu kan bisa dikatakan tuh Bang Sems saya itu sudah bayar mahal. Oke. Kemudian saya mengikuti perkuliahan. Oke. Terus saya pikir saya di sini kalau nyontek nggak dapat apa-apa. Oke. Karena kan saya mau apa sih sebenarnya ilmunya. Oke. Jadi mulai saya masuk awal semester 1 sampai saya lulus itu saya nggak pernah menyontek, Bang. Iya, memang banyak ya teman-teman ketika ujian itu ya deketin saya minta contekan atau kamu kenapa nggak ini ya dan sebagainya, tapi saya diam aja. Saya fokus kepada pekerjaan saya supaya saya bisa apa yang saya bisa isi sebagai ujiannya. Terus kedua Bang, saya itu selalu memang saya belajar ya, tapi waktu saya di kelas, waktu saya di perpustakaan, saya itu selalu mengajari teman Bang. Jadi saya bilang ini kan soalnya gini, jawabannya begini. Jadi saya mengulangi lagi. Terus tadi juga kelas, tadi dosennya ngomong gini, ngomong gini, ngomong gini. Jadi kalau bisa minggu depan jangan lupa saya bilang ke teman. Jadi lebih kepada saya itu menjadi asisten dosen, mengajar teman, ya. Jadi kita jadi sudah terbiasa mengungkapkan yang kita mengerti gitu. Jadi banyak saya sebenarnya menolong teman di situ. Dengan saya tidak nyontek, saya belajar. Dengan saya belajar, saya ngajarin teman gitu. Iya Bang. Mungkin kan di kelas sama dosen belum tentu mengerti. Tapi kalau teman lagi di kantin ngobrol, saya turunin rumusnya, saya jawab soalnya. Karena saya sudah belajar dari rumah dulu deh. Jadi akhirnya teman, oh gini caranya, iya. Ini bisa dapet gini gimana? Saya ajarin ya. Jadi dengan saya mengajarin, jadinya saya yang tambah pandai Bang. Gitu Bang Sam ya. Nah itulah, jadi satu, saya tidak menyontek. Kedua, saya dengan saya belajar, saya ingin
membantu teman saya supaya bisa mengerti apa yang saya pahami dari dosen. Iya. Berarti seperti ini Bang, saya melihat bahwa tidak mudah kan untuk mencapai gelar sarjana, Iya. magister, doktoral, sampai gelar Iya. profesor, apalagi di usia 40. Berarti Iya. kan Abang selalu mengikuti pertumbuhan ataupun pendidikan yang maju. Iya, betul. Dalam mencapai pendidikan itu kan tidak mudah. Iya. Nah, apakah Abang pernah terpikir gitu, terpikir bahwa saya akan menjadi seorang profesor? Iya. Padahal kan kalau kita lihat kan latar belakang Abang, awalnya jadi tukang servis Iya. gitu. Nah, saya aja mikir bahwa eh, tukang servis kalau dia sarjana atau magister ya kita masih bisa masih bisa logika Iya. gitu ya. Tapi kemudian ketika sudah dari profesor, ini kan nilai plus yang sangat luar Iya. biasa. Nah, Abang menggambarkan situasi itu seperti apa Iya, Bang? betul. Apalagi di dunia tantangan sekarang. Betul. Jadi memang betul Pak Syam ya, bahwa memang profesor itu kan sulit ya. Nah, Enggak semua orang bisa menuju ke sana. ya. Saya pun dulu sebagai seorang teknisi, sepertinya cita-citanya nggak sampailah jadi profesor gitu loh. Karena pikiran saya hanya ya udah saya perbaikin televisi, saya perbaikin radio, saya perbaikin kipas, ya saya perbaikin AC, rice cooker, bahkan saya tukang cuci AC itu Pak. Iya. Nah, jadi saya itu memperbaiki aja. Jadi apa yang rusak saya perbaiki, apa yang mati saya hidupkan, apa yang tidak nyala saya nyalakan gitu. Nah, begitu saya memasuki dunia akademis, jadi saya baru mengerti profesor itu harus menulis. Profesor itu harus membuat jurnal. Iya. Profesor itu harus membuat buku gitu. Nah, dari situlah saya mulai bahwa terjadi peningkatan dari diri saya itu yang tadinya hanya membaca, Pak. Ya kan? Kita membaca karena waktu S1 ujian. Benar. Ya kan? Nah, tapi waktu ujung itu ada tugas akhir atau skripsi. Disitulah kita belajar menulis. Ya kan? Nah, tetapi waktu saya masuk S2 dan juga S3, di situ saya menulis terus, Bang. Karena selalu harus baca jurnal, presentasikan ke dosen, kemudian tulis. Baca jurnal, presentasikan ke dosen, terus tulis. Nah, sampai S3 berlanjut terus. Nah, dari situlah saya mulai mengalami yang namanya melakukan sebuah penelitian. Ya, jadi penelitian itulah sebenarnya pengajaran, pendidikan, dan juga pengabdian kepada masyarakat yang membawa kita itu kepada profesor. Jadi semua bobot penelitian, bobot daripada pengajaran, itu nanti dijadikan angka sehingga di poin lah kita Bang, sehingga 850 jadilah seorang profesor besar. Nah, puji Tuhan itu umur 40 tahun. Jadi profesor termuda loh. Iya. Tercatat di negara. Nah, jadi saya itu sebagai profesor teknik elektro. Iya. Iya. Jadi karena saya menyukai lampu listrik ya, kemudian alat-alat elektronik, akhirnya saya praktek kan. Nah, kemudian juga saya punya anak buah dulu tokonya namanya Mitra Elektronik Service. Jadi saya ajarin gimana memperbaiki TV, radio, kipas, rice cooker, mesin cuci, semuanya lah. Ya, sehingga waktu itu saya mengajari ya. Jadi udah saya sendiri memperbaiki televisi, saya juga mengajari orang supaya jadi pegawai saya kan. Nah, setelah itu dari situlah saya tanya ayah saya. Ayah saya bilang, nggak mungkin kamu jadi teknisi terus-menerus. Kamu harus meningkatkan diri. Nah, caranya kamu harus ambil kuliah lagi. Saya ambil Bang S2 waktu itu. Saya ambil juga S3. Jadi untuk saya bisa jadi teknisi, saya kursus. Kursus radio, kursus televisi, kursus perbaikan elektronik. Itulah waktu saya kuliah dan SMA. Tapi waktu saya sudah selesai dengan toko Mitra Elektronik Service ini, disitulah saya disarankan ayah saya untuk mengambil S2 dan melanjutkan lagi S3. Nah, setelah itu saya jadi dosen, Bang. Nah, jadi setelah jadi dosen, rupanya syarat profesor itu harus kita pernah mengajar 10 tahun lebih. Gitu loh. Jadi saya teringat bahwa pertama kali saya sudah menjadi S2, saya sudah mendaftarkan diri sebagai dosen di Universitas 17 Agustus, Jakarta.
Jadi disitulah saya mulai jadi dosen. Nah, kemudian saya urus jenjang jabatan akademik. Di situ saya juga mengajar ke Bina Nusantara, ke Universitas Pelita Harapan, ya, ke kampus-kampus lain, sehingga saya terakhir adalah Universitas Bakri. Oke. Iya, dari Bakri lah saya mendapatkan Profesor SK Guru Besar Teknik Elektro, Bang. Demikian, Bang Sen. Oke. Menarik ya Bang ya. Saya dapat informasi nih Bang. Iya. Saya setelah ketahui itu narasumber narasumber kami Siap. dari tim-tim saya nih, Iya. kita dapat narasumber namanya Prof. Hoga. Saya kuli-kuli gitu Bang. Iya. Saya kuli-kuli. Ternyata kan ada dua sertifikat kesarjanaan ya. Iya. Selain elektro, Saya ngambil lagi kuliah. STH. Iya. Jadi sekarang yang lebih dipakai itu yang elektro atau yang STH-nya Bang? Elektro tetap kan karena Elektro tetap, dosen ya. iya. Tapi STH itu sebenarnya sebagai bagian pelayanan. Jadi saya merasa bahwa saya itu kan waktu itu punya cita-cita ya, bahwa pekerjaan saya sebagai dosen, tapi pelayanan saya harus jalan juga. Makanya di hari Minggu saya sering melayani gitu kan Bang. Tapi pelayanan ini saya pikir apa nih? Ya karena kan harus ada juga ilmunya. Nah sehingga disitulah saya mengambil sarjana teologia, kemudian saya lanjutkan lagi magister teologia, saya lanjutkan lagi doktor teologia, Bang. Jadi doktor di elektro, Udah doktor di di teologia. teologia, sarjana teknik elektro, sarjana teologia juga, Itu luar biasa. magister teknik elektro, magister teologia juga. Nah jadi disitulah antara bagaimana ya saya bilang ya, karena saya sesudah orang itu mempelajari ilmu dunia, Ya. nah berarti harus ilmu rohani lagi. Gimana gitu. Ada rohani. Iya gitu. Iya. Jadi setelah saya mempelajari itu ternyata saya mengerti bahwa bisa aja seseorang itu sudah tahu tentang elektronnya. Iya. Tetapi untuk apa ini? Ya berarti kan harus seseorang yang mempunyai etika, mempunyai moral, mempunyai integritas supaya bisa menggunakan teknologi yang canggih ini untuk kemanusiaan. Oke. Kan gitu Bang ya. Karena banyak orang ya saya lihat setelah dia menjadi seseorang itu justru teknologi itu dibuat untuk misalnya menghancurkan manusia. Teknologi dibuat untuk tidak memanusiakan manusia. Nah, tetapi saya berpikir dengan saya mempelajari teologi ya, itu saya bisa tahu bahwa kita harus menggunakan yang namanya etika, moral, ya, dan juga integritas untuk supaya bagaimana kita melalui teknologi ini memanusiakan manusia, gitu ya. Jadi bukan membunuh manusia, tapi menghidupkan manusia. Bukan membelenggu manusia, tetapi membebaskan manusia. Bukan istilahnya mengikat manusia, tapi melepaskan manusia supaya manusia itu bisa hidup di dalam ya kita katakanlah manusia yang seutuhnya. Oke Bang. Iya gitu. Bang, membagi waktu. Iya. Membagi waktu yang seperti yang maksud tadi. Artinya Abang ambil gelar akademik elektro, Iya. lalu mengambil gelar akademik teologi. Iya. Membagi part ini dan sampai pada akhirnya sampai kepada tujuan. Iya. Apa yang harus dikorbankan, Pak? Memang di situ ya saya melihat bahwa waktu kita kan terbatas ya. Tapi memang ada aja sih waktu untuk belajar, waktu untuk baca, ada waktu untuk menulis, ada waktu untuk membuat jurnal, ada waktu untuk presentasi, ada waktu mengajar. Jadi memang semuanya ada waktunya lah. Iya, jadi saya coba misalnya kalau paling sedikit saya harus nulis buku misalnya. Ketika saya juga sedang malas atau sedang sakit ya, saya usahakan pokoknya ada ide lah menulis jurnal atau ada ide lah. Ada sedikit saya harus mengungkapkan apa yang menjadi ide saya itu tertulis gitu Pak. Sehingga nanti saya kan kalau bisa dibilang buku ini saya tulis sudah banyak Pak. Udah banyak ya, Pak? Iya, ada sekitar mungkin kalau buku itu 30 buku. Iya, jurnal juga sudah banyak. Jadi memang saya bisa dikatakan itu harus konsisten dalam membagi waktu supaya
bisa nulis buku, bisa nulis jurnal, kemudian juga saya kadang diminta nulis majalah, Oke. nulis koran, ya. Jadi disitulah yang abang katakan time management. Oke. Iya, jadi saya memang selalu mengusahakan untuk bagaimana secapek-capeknya saya, ya. Saya ada time management itu 10 menit bang dari teman saya itu. Oke. Jadi waktu saya duduk di bangku 10 menit, saya itu hanya berpikir tentang apa yang belum saya kerjakan. Iya, jadi saya tulis aja itu. Misalnya belum menghubungi si Anu, belum menulis ini, belum mengerjakan tugas dari kampus misalnya. Nanti 10 menit itu bisa kita efektif itu bang. Nah setelah 10 menit ya udah saya kembali ke aktivitas yang lain. Jadi bisa aja saya sampai di sini nih. Nah, tiba-tiba ini kan 10 menit saya ambil waktu. Nah, jadi saya langsung apa nih yang belum? Oh tadi melakukan ini. Saya catat Pak. Yang ini udah. Oh ini belum ditelepon tadi atau tadi harus WA. Nah, jadi semuanya selesailah hari itu. Oke bang. Iya. Terkait dengan pendidikan ini kan bang, kalau kita ikutin semakin berkembang semakin pesat. Iya. Kemudian muncullah yang namanya AI ya, salah satu platform yang banyak membantu orang-orang untuk mengetahui isi yang belum diketahui. Nah, kalau kita bicara kemajuan dan teknologi ini kan harus sinkron. Iya betul. Ini bagaimana abang AI ini padankan ini? Iya. Supaya terkait dengan abang memusatkan materi, dan kemudian AI ini kan juga bisa menjebak, bang. Iya. Nah ini gimana kira-kira abang mencoba untuk mengeneralisasi dengan kepentingan abang sebagai tenaga pendidik? Karena saya di bidangnya teknologi kan, begitu ada AI itu bang, saya coba itu. Oke. Nah, akhirnya saya coba memadukan yang tadi abang bilang itu kan, bagaimana dalam pekerjaan, dalam mengajar dan sebagainya lah. Nah, tetapi dalam perjalanannya ini bang, saya terus terang aja kecanduan AI. Iya. Karena setiap hari penasaran gitu, apa yang saya tanya dijawab, apa yang saya tanya dijawab. Jadinya saya terpacu untuk bagaimana saya menanya yang terbaik gitu bang, gitu kan ya. Sampai-sampai saya pikir nih AI bisa jawab nggak? Bisa jawab juga ternyata. Iya. Sampai pertanyaan sulit pun khawatir saya terkadang bang. AI itu apa sebetulnya? Iya itu makanya. Kok dia punya kosakata, punya pemahaman, pengertian. Emang AI punya sekolah bang? Gimana? Jadi sebenarnya itu seluruh dunia itu kan ada website itu bang ya. Benar. Ada juga website, ada juga knowledge management, ada juga di situ server, ada juga di situ kita katakanlah pengetahuan. Jadi semua itu disedot bang oleh AI di satu mesin yang disebut dengan kecerdasan buatan. Bagaimana dia bisa melakukan diseminasi, pemilihan, kemudian dia bisa membobotkan, bisa matematis, ya, sehingga dia itu meramu semua bang yang ada di dunia ini, sehingga dia menyajikan itu kepada kita. Jadi bayangkanlah bahwa sebenarnya semua yang ada itu disedot ya dengan pertanyaan kita, sehingga itu akhirnya menyampaikan kepada kita pengetahuan itu bang. Jadi sebenarnya sekarang udah nggak susah sih. Iya, jadi yang abang tanya itu betul juga, itu adalah sebenarnya alat bantu. Oke. Ya, tetapi kita jangan salah bahwa ini pasti ada sisi positif dan sisi negatif. Aspek positif maupun aspek negatif. Nah, oleh sebab itulah pandai-pandai kita bagaimana kita melakukan sebuah intuisi ya, penalaran. Ini sebenarnya yang jawabannya ini apakah semuanya begini gitu ya. Kadang-kadang kalau udah kita berlama-lama dengan AI jadinya ya semuanya bang. Ya. Jadi menurut saya mendingan kita fokus ya sebagai orang yang memang menggunakan AI, tetapi jangan seperti saya yang sampai bisa kecanduan artificial intelligence dalam arti tiap hari main AI karena penasaran gitu. Ya, apa sih sebenarnya yang AI bisa jawab ya? Saya juga kaget gitu. Bagaimana sih algoritmanya ini? Benar. Ya, jadi karena takutnya itu ada ya bisa kita katakan dia kan bias ya secara algoritma ya. Jadi kalau kita maunya apa, dia tetap aja jawabin. Ya, tetapi kan jawaban dia harus kita pilih. Jadi bukan istilahnya AI itu adalah yang menyampaikan kepada kita, tetapi kitalah yang memilah-milah mana yang seharusnya kita gunakan.
Iya kan, itu Bang. Jadi zamannya udah begitu. Jadi kalau ada dosen yang nggak pakai AI, takutnya Ketinggalan, dia Bang. ketinggalan nanti. Iya. Makanya saya ini saya Karena baca-baca nih, iya, Bang. Saya baca-baca, saya cari-cari, iya. saya Saya malah sekarang pakai AI, Bang. semua Menjawab ya. email, terus ada orang tanya AI, tetapi jangan salah baca dulu gitu. Jangan langsung di-forward. Takutnya jawaban kita itu kok jadi bias gitu Tapi kan. itu nggak ada bahaya di kemudian hari dengan kita. Kalau saya coba, Bang, ya, saya baca-baca dari tadi, saya lihat handphone saya, Iya, ada yang menarik ketika ada salah satu podcaster ya, iya, lalu dia berbicara dengan AI. Dia sampai tahu loh, Bang, kita tuh pakai baju apa, lagi ngapain. iya. Itu berarti bisa memprediksi ya? Artinya bisa memprediksi. Iya. Nah, kekhawatiran kita kan kalau kita misalkan pakai AI, kita kan akan pakai, email kita kan. Iya. Nah, beberapa rangkuman yang saya literasi saya baca, terkadang ini juga bisa mempengaruhi, kredibilitas kita juga katanya. Iya. Artinya, kita juga mungkin kemudian hari bisa dipermasalahkan oleh seseorang kalau misalkan itu semua AI semua. Iya, iya. Nah, kan makanya saya dari tadi bicara plus minusnya Iya. AI ini seperti Betul. apa, dan kecerdasan buatan Iya. seperti apa. Apakah ada yang mengontrol atau Iya. ataukah memang ini sistem untuk hal yang negatif atau positif Iya, kira-kira, iya. Bang? Sementara Jadi kan Abang mempergunakan itu setiap hari. iya, iya. Jadi memang bagus itu Bang ya. Jadi kalau saya sendiri sekarang, ya kalau saya sarankan kepada yang muda-muda ya, Iya. boleh gunakan AI ya, tetapi dalam pengambilan keputusan itu harusnya ada campur tangan manusia Bang. Oke. Iya, karena di luar negeri itu banyak hakim, jaksa, polisi pakai AI gitu loh. Oke, Bang. Ternyata begitu dievaluasi, ini kok seperti ini keputusan hakim. Akhirnya si hakim menyadari karena banyaknya kasus-kasus yang terus-menerus berdatangan banjir informasi, dia kewalahan. Akhirnya dia pakai AI. Nah, dari AI itu langsung kasih Pak keputusan. Nah, seharusnya jangan. Seharusnya ada pertimbangan dulu, Seperti yang dibaca Abang dulu. tadi Iya. membaca. Biarlah manusia yang mengambil keputusan. Jangan biarkan AI yang ngambil keputusan jadi salah. Jadi akhirnya sekarang di luar negeri itu dikeluarkan sebuah undang-undang bahwa tidak boleh hakim, polisi, jaksa, aparat keamanan itu menggunakan AI dalam mengambil keputusan. Tapi alat bantu boleh. Tapi untuk menyatakan data-data yang kita baca boleh. Tapi jangan itu yang disampaikan. Tapi harus melalui intuisi para hakim, melalui pengalaman, melalui nurani, melalui berbagai segmentasi sehingga hakim memutuskan ini yang tepat gitu. Seperti itu. Jadi harus ada keterlibatan manusia di dalamnya. Gitu. Jadi jangan AI yang memutuskan padahal hakimnya kan manusia. Ya kan? Jadinya alat bantu ini boleh, tapi ada manusia yang membaca sehingga dia mendapatkan banyak referensi akhirnya menetapkan hukuman itu pas gitu sesuai dengan pengalaman kerja dia gitu. Begitu Bang ya. Iya, jadi yang terjadi itu sebenarnya AI yang langsung putuskan ini, kirim ini, padahal itu belum dibaca hakimnya. Itu yang terkadang Iya kan gawat Bang. Iya. multitafsir ya. Multitafsir, belum dibaca polisinya udah dikirim, belum ini udah dikirim. Padahal itu jawabannya AI kan harusnya dia baca dulu. Oh enggak tepat nih. Kalau bisa saya tulis ulang. Oke. Gitu. Tapi Abang merasa nggak bahwa kecerdasan buatan ini kan artinya bisa diakses semua orang, Iya, bahkan mungkin mahasiswa Abang. iya. Artinya Abang punya kendala nggak di situ ketika mahasiswa terlalu kritis dengan Abang sebagai tenaga pendidik Iya, begitu dengan materi yang Abang ajarkan kan Iya, betul. di informatika atau Iya. di teologi gitu. Iya. Jadi memang saya setuju ya Bang ya. Karena saya juga sekarang menyuruh mahasiswanya untuk menggunakan AI supaya dia tambah, kan ada istilah besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Jadi kita adu itu Bang kalau di kelas itu. Kira-kira kalau AI jawaban gini, kamu punya Argumentatif seperti apa? argumentatif atau apa yang menjadi pandangannya nih? Berarti Abang lebih mengasahnya ke situ ya? Iya. Jadi lebih menjadi alat asah aja kita di kelas itu. Bang, dengar-dengar katanya Abang juga suka berorganisasi.
Iya betul. atau menciptakan organisasi. Iya sama lah. Nah, sekarang yang mau saya tanya Bang, ini Abang sebagai tenaga pendidik, Iya. organisatoris, lalu melakukan riset dan sebagainya. Iya. Nah, ketika ini diperhadapkan dengan Abang gitu, lalu Abang menjalaninya dengan, kalau saya bilang luar nalar ya, Iya. 2 degree dan sekaligus ini luar nalar begitu. Iya. Nah, ini apa sebenarnya yang Abang yang akan mau capai lagi gitu loh? Artinya dengan gelar profesor kan artinya Abang sudah aman. Iya. Secara finansial Iya. sudah aman. Tapi kenapa kemudian Abang lebih mau mensibukkan diri lagi untuk masuk ini, Iya. ini gitu Pak? Emang saya dari dulu suka organisasi ya. Iya. Karena gini Bang, itu terang aja namanya kita orang teknik kan, Iya. rumus, ya, kemudian technical itu ya. Iya. Jadi harus diseimbangi dengan ketemu orang. Oke. Jadi bisa kita refreshing lagi kan. Oke. Mungkin di kantor sudah nulis, mungkin udah jenuh. Tapi janji nih, saya harus ketemu abang misalnya. Jadi lebih enak lagi kan. Oke. Oh rupanya kita ini harus memasyarakat, harus kita ini bersosialisasi. Karena kalau terus-terus kita nurunin rumus, matematis, kalkulator, komputer, ini mau jadi apa gitu. Ya Bang ya. Jadi salah satu caranya saya sebenarnya aktualisasi diri lah. Oke. Iya, jadi saya ketemu teman, berorganisasi, sangat senang saya Bang. Tukar pikiran aja ya. Kalau cuma hanya menyerap Iya. rasa instan terus kan nggak enak gitu. nggak enak juga Bang Iya. ya. Karena Karena ada rasa-rasa. Iya, tiap hari di depan komputer terus. Iya. Rumus ya kan. Nah, jadi saya bosen gitu. Tapi apa nggak capek gitu Bang depan komputer begitu? Ya memang kan karena dari dulu saya seorang teknisi ya. Jadi tekun sebenarnya saya tuh Bang. Iya. Jadi bagaimana melihat sebuah penurunan rumus matematis, kemudian bagaimana sih ini bisa dapat begini, menganalogikannya secara model matematis misalnya kan. Oke. Tapi nggak semua juga kita bisa modelkan matematis kan gitu ya, karena kita ini kan juga termasuk adalah orang yang kadang mentok, kadang nggak dapat ide. Tapi dengan kita bisa ketemuan, kita bisa bersosialisasi, kita bisa berorganisasi, itu yang membuat seperti inspirasi gitu Bang. Jadi kita nggak stres itulah. Ibaratnya ya kenapa Pak Hoga suka organisasi ya, obat stres lagi. Supaya kita bisa jangan terus aja di situ kotak-atik kalkulator, komputer kan jadi muter-muter gitu Bang. Bisa kita jadi ini ya kan? Iya, Terganggu jadi hang lah gitu kayak komputer kan ada Iya. waktunya kan. Tapi dengan saya udah cukup aja dulu kerjaan ini, Oke. saya ketemu orang, Oke. saya bisa bersosialisasi, saya bisa melakukan organisasi. Kadang-kadang tidak menghambat Bang, organisasi tidak menghambat Enggak aktivitas, Bang. sebenarnya. Karena Menurut kan saya kalau kita pahami Bang, dia banyak waktu ya. satu, Iya. yang kedua pasti banyak pengeluaran. Dan yang ketiga pasti tidak ada uangnya kan? Iya. Namanya berorganisasi, Iya. kegiatan sosial. Iya. Nah, Makanya saya tuh senang Bang orang ketemu saya. Selalu saya minumnya di Starbucks. Abang tahu lah. iya. Selalu kalau saya makan KFC jadi nggak pernah saya mau yang itu Bang. Karena bagi saya bagaimana saya memberikan terbaik sama orang gitu. Oke. Iya, jadi kalau misalnya kadang saya bilang, nih saya suka kopi ini, saya ajak Bang ke situ. Emang enak ya kopinya ya? Kayak Holden itu kan enak Bang yang di Kokas tuh. Abang lebih tahu lah itu kan buka kantor pengacara. Aduh. Holden Golden ya kalau Golden. itu enak kan misalnya contoh ya. Jadi itu kan nggak murah Bang, satu kopi 70.000. Iya. Kalau saya ajak misalnya 5 orang udah 350 gitu. Termasuk Starbucks juga udah 100-an kan. Jadi saya seneng aja gitu berbagi. Karena ayah saya itu selalu dari dulu Bang, kalau ayah saya itu ngajak orang, selalu ayah saya yang bayarin. Iya. Jadi udah turun ke saya kali. Oke. Iya, tetapi memang kadang saya juga gimana ya, saya mungkin bisa diskusi ke Abang ya. Kadang-kadang namanya kita dosen kan seberapa lah uang Bang ya. Oh. Tapi nggak tahu aja Bang, setiap saya yang bayarin, saya gesek ada aja tuh. Saya gesek ada aja. Tapi itu fungsi orang Nah baik. itu loh. Lihat orang baik, ketemu dengan orang baik, manfaatnya dia. Iya, kadang-kadang saya lagi kagak ada, tiba-tiba temen Bang yang udah saya aja Boga gantian. Tapi Prof memang kalau seorang profesor memang ada waktu dia kekurangan waktu. Iya ada ya. Kan saya orangnya lebih humble Bang, nggak mau ngelawan, nggak mau apa, karena dari keluarga juga baik-baik semua kan. Jadi akhirnya ya bisa dikatakan ya bagaimana baiknya untuk kebaikan kita bersama kan. Oke. Jadi bisa melalui gotong royong, patungan, potluck,
atau kita saling berbagi lah gitu. Jadi saya nggak pelit sih Bang kalau organisasi itu. Jadi memang, saya di situ merasa senang aja, bahwa bagaimana kita bisa saling diskusi gitu Bang ya. Karena beda loh Bang, pernah saya bawa ajak temen ya, kebetulan saya juga pikir, "Aduh kantin aja Pak," katanya. Saya diskusi Kalau kan profesor loh, iya profesor iya masuk maksudnya kantin loh. makanya. Udah keringetan, terus minumannya juga kurang kan, Iya. tapi begitu saya bawa Starbucks Bang, hasilnya cemerlang itu. Ada ya. Jadi tempat memberikan kualitas. Iya, Ah, saya setuju Bang. Oke, oke. Jadi kalau saya juga melakukan penelitian kan atau apa, kalau saya di Starbucks bisa berjam-jam itu ngetik, senang, karena dingin, wifi-nya kencang, minumannya juga enak kan, karena susu itu kan sama campur dengan kopi misalnya. Tapi waktu saya di tempat yang warteg misalnya, nggak tahan Bang. Jadi nggak ada menghasilkan jurnal kan, mendingan kan saya tempat yang bagus sudah. Kan tempat nggak bayar tuh, hanya kopi aja tapi kita bisa jam 8 pagi sampai jam 8 malam di situ. Baru pulang ke rumah udah jadi jurnal atau buku. Iya. Padahal itu bukan sesuatu yang gampang ya, Pak. Iya, hanya mengeluarkan ya biaya 100.000 lah kita bilang, ya kan? Jadi menurut saya banyak orang janganlah terlalu pelit kepada diri sendiri gitu ya. Kan ada orang begitu Bang ya. Tetapi yang dihasilkan pun nggak ada gitu. Mendingan dia tempat yang mewah sekalian, ya tapi di situ dia maksimal gitu menghasilkan karya. Kan gitu Bang ya. Jadi menurut saya berorganisasi juga gitu. Makanya saya selalu gini Bang. Kan saya dibilang Pak Hoga ketua, waduh. Pak Hoga ketua, waduh. Maksudnya itu Bang, Pak Hoga yang bayar gitu. Iya, ketua. Dia hormat tapi Iya, bilang perut kan. iya. Karena maksudnya bagi saya itu pernah saya diskusi dengan orang organisasi Bang ya. Apa maksudnya ketua? Iya. Ketua itu adalah bertanggung jawab Terhadap beban yang ada terhadap di beban pikul. dia. Jadi kalau organisasi itu Bang, misalnya ayo rapat, berarti harus menyediakan makanan, harus menyediakan minuman. Kan rapat Bang. Oke. Berapa orang yang rapat? Misalnya 30 orang. Berarti ketua yang harus bayar uang itu maksudnya. Bontol. Akhirnya kedua kalau misalkan mau ketemu dengan orang, Iya. mikir dulu. Iya. Finansialnya kuat atau tidak kan begitu. Makanya saya kan ketua Ikatan Cendekiawan Siap Manungun. Oke. Saya ketua Perkumpulan Profesor Teologi dan Nusantara. Oke. Saya ketua banyak Bang saya ketua. Sekjen aja saya di Pormas tuh. Kalau tadi saya ketua, semua juga saya bilang yang datangin. Jadi nanti saya kalau ketemu sama Bang Hoga, ketua. Saya udah mengerti. Kalau di Medan ada itu namanya ketua Limpol. Kan? Saya bilang ketua, Iya. Limpol. Kan saya pernah ketemu seorang ketua, dia bilang, jangan Pak Hoga jadi ketua tapi nggak bisa memberi makan. Karena saya kenapa? Ya itulah, kita harus contoh Tuhan kita. Tuhan kita aja memberi makan 5.000 orang. Nah apalagi Anda ketua. Masa ketua? Jadi ketua itu sebenarnya harus menyediakan minuman, menyediakan makanan Bang. Jadi pernah saya belajar dari ketua organisasi ya Bang. Saya bingung, ini kok bagus event organisasinya. Kenapa? Karena disediakan Bang semua. Makanan, minuman, nanti datang orang begini-begini. Sampai disediakan oksigen Bang. Jadi napas kita pun disediakan. Hebat ya? Itu Bang waktu COVID itu. Makanya dia jadi ketua terus. Iya, saya bilang, kok ada pikiran Bang? Menyediakan oksigen. Manusia kan makan, minum, bernapas. Siapkan oksigennya. Itu macam marlang itu. Makanya Segalanya ke depan. Oke. Bang, dengan abang sebagai tenaga pendidik, Iya. tadinya seorang servis elektronik kan tentu ini kan tidak sesuatu hal yang mumpung begitu saja datang. Iya. Artinya kan ada perjuangan. Iya. Tetapi kan di dalam perjuangan kan tentu banyak hambatan, banyak rintangan. Nah, saya mau berbicara tentang gelar abang sebagai profesor. Iya. Saat ini. Sebagai tenaga pendidik kan acap sekali ini. Kalau beberapa literasi kita baca, baik yang kayak kemarin di NTT ada anak yang bunuh diri hanya karena soal buku. Lalu ada guru yang dipersekusi, dosen yang kemudian ada yang dengan intrik minta bimbingan, lalu tanda kutip mau dibawa ke hotel. Nah, ini sebenarnya hambatan-hambatan atau kejadian-kejadian ini menurut abang nih. Iya. Ini kenapa Bang?
Jadi sebenarnya Bang itu kan, trap ya, jebakan kemiskinan, jebakan penderitaan, jebakan nggak ada uang lah saya bilang. Nah, ini terjadi ketika Tuhan kita kan, ditanya, kalau dia sudah berzina seperti harus dilempar dengan batu. Tapi kan dia, siapa yang bersalah? Siapa yang tidak bersalah? Lemparlah duluan. Tapi kan nggak ada kan Pak? Tapi dia mengatakan bahwa, "Aku pun tidak melempar engkau, tapi jangan berbuat dosa lagi." Nah, banyak orang sekarang ini saya lihat, hanya menyampaikan kata-kata begitu. Ya, maksudnya itu bahwa dia kembali lagi ke pekerjaannya Bang. Betul nggak? Kan itu bahaya dong. Mencuri dia, tapi udah tobat, tapi mencuri lagi. Iya kan? Misalnya melakukan narkoba dia, udah tobat tapi narkoba lagi. Nah, jadi kita itu sebenarnya dituntut oleh dunia ini untuk memberikan solusi. Bagaimana dia itu tidak kembali ke pekerjaan yang semula gitu. Ya kan Bang ya? Jadi sebenarnya banyak orang itu kalau saya lihat itu sebenarnya maunya izinkanlah dia bertobat gitu. Setelah nanti dia bertobat, maka dia tidak akan mengerjakan pekerjaan itu lagi. Karena kan itu pekerjaan haram misalnya. Ya Bang ya. Jadi dia bisa mencari pekerjaan yang lebih halal. Nah, banyak di situ kita katakan tidak dibimbing dia ke sana, Bang. Kalau saya bilang misalnya kita jadikan dia entrepreneur, kita ceritakan bahwa ini loh cara berusaha. Nah, ini loh ada cara mencari uang gitu. Jadi dia hanya terjebak di situ lagi gitu. Nah, kan ada orang misalnya dia bekerja ya, Bang. Ah, saya nggak mau lah yang seperti itu. Seperti saya tadi cerita Abang, integritas banget Abang kan. Tapi Abang kumpulin sedikit, kumpulin sedikit, kumpulin sedikit. Sehingga Abang bisa beli, misalnya rumah kontrakan. Ada di situ lah bisa ada uang. Kumpulin sedikit, kumpulin sedikit. Buka usaha makanan, adalah uang, kumpulin sedikit. Nah, jadi itulah yang membuat finansialnya jadi breakthrough kan. Gitu, karena diizinkan dia untuk bertobat. Nah, ini banyak orang pun nggak diizinkan bertobat, Bang. Kan gitu ya. Ya kan? Jadi dia kembali lagi ke jebakan yang semula. Jadi lingkaran setan aja terus di situ dia gitu. Nah, jadi kita kalau lihat kisah itu, aku pun tidak melempar batu kata Tuhan. Ya, kedua, aku pun tidak menghukum engkau. Ya, padahal orang-orang itu bilang ini udah berzina nih. Nah, nggak dilempar batu, dikasih kesempatan untuk bertobat. Tapi di lain itu juga dikasih tahu, ingat ya, jangan balik ke situ, betul ya? Jangan lagi mengulangi pekerjaan itu. Ini masih ada nih pekerjaan yang lain yang lebih mulia, yang lebih menghasilkan uang bisa. Oke. Jadi seperti itu Bang. Banyak jadi orang tuh di situ tadi Bang, terjebak dalam kemiskinan itu. Tapi kalau saya melihat begini juga, Gimana Bang coba? Biar saya dapat. sebagai orang pendidik begitu, tidak juga ini saya nggak tahu ya, masyarakat juga sebenarnya kalau ada terjadi ini ya, ada beberapa belakangan ini yang udah sempat viral. Jadi ada salah satu kampus, Iya. dosennya mau melakukan bimbingan, ternyata mahasiswinya diajak ke hotel. Iya. Nah, maksud saya begini, jangan satu sisi yang dipermasalahkan hanya seorang dosen, tapi permasalahan juga mahasiswinya. Karena tidak ada kesempatan kalau tidak gayung bersambung. Nah, maksud saya kan kalau hal demikian harusnya kan equal. Jangan kemudian hanya memberikan saksi kepada salah satu saja. Harusnya dua-dua dong saksinya. Kalau kemudian itu terjadi berarti kan kalau di dalam tanda bahasa kutip kan ya menurut keyakinan saya itu kan berarti ada sama-sama kemauan. Nah, kira-kira pandangan Abang nih sebagai dosen. Kan dosen sekarang di Bakri ya. Nah, Abang memandang ini pernah nggak hal-hal demikian terjadi atau kalau ada mahasiswa begini, Abang apa yang Abang lakukan? Jadi saya itu sebenarnya belajar juga ya bahwa ada kata jangan berzina, ya kan? Berarti jangan sentuh itu atau jangan dekati itu, karena pasti bisa tergelincir di situ. Jadi itu seperti jebakan Batman lah gitu. Jadi bagi saya udah tahu begitu, ada di Amsal itu Bang. Amsal 5, Amsal 6, Amsal 7. Saya ingat betul Amsal 8 itu ya. Jadi Amsal itu mengatakan jangan hampiri ya
apakah orang tidak akan terbakar pakaiannya dengan membawa, ya kan, kalau dia menyentuh itu gitu. Atau enggak terbakar kakinya kalau nginjak bara, atau enggak dia itu ya, jadi sebenarnya sudah jangan ke situ. Karena kita kan sudah punya istri, punya anak. Dia juga nanti akan punya pacar, punya suami ya. Nah, jadi saya sendiri pun belajar apa kata Amsal di situ, Bang. Nah, rupanya jauhi itu, jangan dekati. Jangan sekali-kali hampiri pintunya, ya kan? Jangan bermain di tempat yang gelap. Jangan, ya jadi dari situlah saya tahu bahwa itu nasihat orang tua, nasihat terhadap perzinahan. Nah, dengan kita menggunakan Amsal itu mungkin kita aman, Bang. Ya, jadi kalau saya pernah juga ya, kalau kita di kampus-kampus mungkin udah pada tahu ada namanya Dewan Etika. Oh iya. Ya, dewan moral, dewan integritas. Ya, bahwa kalau ada yang tersandung dengan hal-hal tersebut akan dibahas. Tetapi menurut saya lebih baik jangan berzina. Maksudnya jangan sekali-sekali lah Masuk ke dalam demikian. jebakan itu ya. Kalau udah di situ udah gawat, Bang. Udah nggak bisa itu, iya. Karena integritasnya ya. Iya, yang integritasnya. dipertanyakan. Betul. Integritasnya. Iya, kita kan sebagai laki-laki lebih tahu lah. Tetapi waktu saya sesudah menikah, ya, kemudian saya jadi dosen, ya, saya pernah mengalami pergumulan yang memang kok rasanya ini bagaimana ini? Jangankan istilahnya melalui ini aja, Bang, kan banyak ini ya, internet, pornografi itu bahaya juga kan? Bahaya. Iya, tetapi bagaimana bisa lepas ini? Nah, saya baca di Amsal 5, 6, 7, 8 itu, Bang. Rupanya jangan sentuh, jangan klik, jangan kalau makanya saya selalu ini saya taruh aja di kantor atau saya taruh aja di apa namanya, di laci saya kunci, kuncinya umpetin, Bu. Iya, Bang, jangan. Untuk mengantisipasi. Untuk antisipasi. Bila perlu habisin baterainya, nah, casannya kita buang atau kita taruh di mana, jangan tahu misalnya. Atau mah umpetin dulu nih, minta tolong istri itu. Karena kalau udah kita klik itu komputer, pasti kita terus terhanyut, terbawa kan. Padahal nggak usah, memang itu sudah pola alamnya. Jangan ketuk pintu rumahnya, jangan hampiri linknya, jangan masuk ke dalamnya. Ya pasti terkejut. Nggak ada loh orang, Bang, ibaratnya seperti bilang itu akan pasti dia tahan. Bohong itu. Iya, karena alamnya udah begitu. Jadi lebih baik ya jangan aja. Ya kan ya. Artinya kalau memang yang seperti itu, saya maaf ya, saya pulang dulu gitu. Oh maaf ya, saya nggak ikut karena anak saya lagi sakit misalnya. Nah, maaf ya. Kita bisa mencari sesuatu yang menghindar. Iya, Betul, Bang. porsinya. Iya, meskipun diajak oleh mahasiswi tersebut ya. Karena kemudian memang dampaknya itu ya. Dampaknya itu karena nanti kan ya paling tidak kita jadi pikiran, jadi stres. Istri kita, anak kita, suami kita kan apalagi media nih maksudnya blow up kan. Iya, kok profesor gitu sih katanya. Iya. Padahal kan kita ini manusia berpendidikan, berhikmat. Nah, itu ada di Amsal, Bang. Jadi saya udah menulis 3 buku tentang nasihat terhadap perzinahan. Apa, Bang? Judulnya kira-kira apa? Perzinahan digital. Oh. Jadi bisa aja dia memang tidak mendekati mahasiswi, tapi bisa aja dia pornografi, Bang. Banyak, Bang, dosen yang jatuh. Iya. Ya, tapi ya itulah Amsal 5, 6, 7. Hai anakku, ingatlah ajaran orang tuamu. Jangan menghampiri pintu rumahnya, karena wanita seperti itu licin seperti apa ya, pahit seperti empedu, gitu-gitu, Bang. Iya. Kalau kita ini nanti ya yang terjadi itu semuanya dunia orang mati itu, Bang. Ya kan bisa kena penyakit, bisa dia kena, apalagi kalau nanti hamil lah si ceweknya itu. Nah, itu kan kematian juga karena harus digugurkan anaknya misalnya. Itu banyak, Bang. Iya, maut itu. Jadi dibilang janganlah kamu ke situ karena di situ maut. Iya, jadi menurut saya ini bagus banget ya Abang ingatin saya juga itu bahwa ya sudahlah, kita kan udah disediakan, nikmatilah dengan istrimu, ya kan? Itu Toh juga lebih menikmati. Iya, jangan batang air kita muncrat kemana-mana, katakan gitu, Bang, ya, ke lapangan-lapangan. Tapi biarlah itu milik kepunyaan kita sendiri, Bang. Karena itu
pusaka kita gitu. Ada sih. Iya, ya kan dia salah itu. Dia nggak itu punya sendiri. Iya. Jadi kalau orang lain mau megang, ini Nah, kepunyaan saya. ini punya pabrik. Ini kepunyaan istri saya. Punya PT. Iya, PT. Oke. iya, jangan menjadi kepunyaan orang lain. Oke. Ngapain kita mendekat dengan dada perempuan asing? Padahal kita harus mendekap dada istri kita, kan misalnya gitu, Pak. Jadi di Amsal 5, 6, 7, 8 itu begitu saya baca, waduh, ya ternyata kenapa kita nggak dikasih tahu dari dulu gitu. Oke. Nah, banyak orang itu sudah mengalami maut, mengalami sesuatu yang tragis, baru baca itu, terlambat, Bang. Oke. Itu menarik memang ya. Iya. Apa yang kita diskusikan ini menarik. Iya. Memang di etsainya adalah Iya. edukasi santai. Iya, Menyampaikan informasi iya. yang ramu secara santai. Secara santai, Agar ya. apa? Heeh. Agar tidak formal, Iya. formal sekali, tapi masyarakat bisa sampai pesannya. Iya, betul. Oke, Bang. Iya. Kan kalau yang saya lihat dengan profesor, Iya. apa namanya, teknik ya, Teknik elektro. teknik elektro, sedang di bidang teologi juga. Iya. Ini bagaimana Abang membagi waktunya ini? Iya. Apakah kemudian seiring berjalan atau kemudian Abang memilih di antara satu atau Abang senang gitu melakukan ini Iya. secara bersamaan gitu? Jadi memang hampir setiap minggu saya diundang khotbah, Bang, sekarang. Oh, berarti Abang pendeta juga? Iya. Jadi mohon maafnya tuh sampai saya kadang menolak juga, Bang. Maksudnya 1 minggu itu ada 2 atau 3 undangan yang saya udah iyain di awal pertama yang ngundang saya. Nah, jadi saya itu bingung juga, kenapa kok saya bisa terus-terusan diundang, Bang? Terus kenapa saya mau sekarang menjadi pendeta seperti itu? Rupanya gini, Bang, dulu waktu saya khotbah kan diminta sama mereka topiknya tentang jiwa, gitu. Jadi waktu saya pelajari jiwa ini, saya baca, ternyata pujilah Tuhan hai jiwaku, jiwa itu hanya untuk Tuhan. Saya jelaskanlah, Bang, itu ke mereka semua tuh, ya, jemaat itu kan. Nah, udah. Saya mau pulang, ada seorang ibu minta konseling, ya, sama teman saya. Udahlah, ada apa, Bu? Saya bilang. Jadi, Pak, saya terima kasih katanya. Dari dulu saya cenderung bunuh diri, itu loh, Bang. Tapi begitu dengar cerita khotbah Bapak, jiwaku adalah pujilah Tuhan jiwaku untuk Tuhan. Jadi saya sekarang nggak mau lagi, Pak. Jiwa saya bukan untuk iblis, tapi untuk Tuhan. Gitu loh, Bang. Bayangin kalau dia lagi di apartemen lantai atas, tiba-tiba, udah jatuhkan aja dirimu. Jatuhkan dirimu. Kan itu berarti dia jiwanya bunuh diri itu kan. Nah, tapi dia bilang, tidak. Pujilah Tuhan hai jiwaku untuk Tuhan. Dia nggak bunuh diri lagi, Bang. Dari situlah saya kaget. Ya, rupanya saya ada karunia mengajar. Iya. Karena dari dulu saya mengajar itu kan, Bang, ya paling tidak mahasiswa atau apalah, saya tanya ada pertanyaan, diem. Gimana mengerti? Diem. Oke lah ya, ini saya kasih tugas, kan gitu. Tapi waktu saya mengajar di sini itu ya, di jemaat yang itu, ya, dia bilang, Pak, saya tambah jelas loh tentang jiwa itu untuk Tuhan. Terima kasih ya, Pak, pengajaran Bapak enak banget saya dengarnya. Sehingga saya tidak akan memberikan lagi jiwa saya ini pada iblis. Jadi kan sekarang dia nggak bunuh diri, Bang. Jadi, iya, terselamatkan jiwa. Dari situlah saya lebih senang lagi tiap minggu khotbah. Dari situ loh, Bang, ceritanya. Bahwa saya tahu Tuhan memberikan kepada saya karunia mengajar. Iya, disitulah, Bang, kenapa Bang tadi bilang antara STH, MTH, antara elektro ini. Iya, bagi saya mungkin elektro ini sudah berulang-ulang, ya kan? Sudah hafal lah saya ini, udah udah terbiasa dengan teknik elektro. Tapi sekarang ini saya menemukan hal yang lebih baru lagi, Bang. Iya, jadi ini sisi pekerjaan untuk saya menghasilkan uang, tapi ini sisi pekerjaan saya untuk pelayanan. Iya. Berarti kalau misalkan Abang mengajar, tentu sisi pandangan teologi mungkin sebelum masuk kepada paragraf berikutnya, berarti paragraf pertama itu tentang preambul
kamu harus bersikap begini. Itu masuk ke Artinya- moral etika lah, Ya, artinya secara tapi sekuler kan, Bang? artinya Iya. prolognya adalah teolog. Iya. Lalu setelah Oh, prolog, paragraf iya. berikutnya masuk ke elektro gitu ya. Tapi secara dunia itu sebenarnya filsafat sih, Bang. Iya, filsafat ilmu. Iya. Tapi kalau kita kembali MTH teologi ini ya memang itu Alkitab kan. Iya. Jadi artinya bahwa disitulah saya mendapatkan sebuah pencerahan lah itu. Tapi dalam mengajar saya kembali ke buku aja, buku misalnya International Edition, Pearson, McGraw-Hill gitu. Karena kalau kita campur adukan itu, Bang, khawatirnya nanti saya kan menyampaikan ini sekuler kalau di dosen kan. Kalau di SDA MTH ini kan agama gitu. Iya, jadi saya kalau mau masuk hal ke situ lebih saya memilih kata etika, moral, integritas, nilai-nilai gitu, Bang. Lebih pada begitu. Bang, sosok abang ini menurut pandangan saya sungguh sangat nyentrik ya. Iya. Literasi yang saya baca tentang profil abang juga, Iya. tidak semua orang bisa melakukan hal begitu. Pernah nggak dapat tawaran dari pemerintah untuk menjabat gitu? Iya. Jadi saya gimana ya? Iya. Karena sudah punya profesi kan dan pengetahuan seperti ini kan. Jadi saya sebenarnya sampai sekarang sebenarnya belum pernah menduduki jabatan. Iya. Cuman memang waktu saya ikut organisasi ya, saya coba untuk melihat gitu ya, sebenarnya saya kan ada di Pergubi, Persatuan Guru Besar Indonesia. Iya, jadi saya itu membaca beberapa riwayat hidup teman-teman. Iya, CV-CV-nya kan saya namanya saya pengurus, jadi saya lihat mereka jawabin itu pernah menjabat apa aja. Rupanya semua profesor di Indonesia ini, Bang, pernah jadi komisaris, pernah jadi staf ahli, pernah penasihat presiden, pernah duta besar, pernah ini. Nah, begitu saya jadi profesor, saya bertanya, ini saya udah mentok ngapain? Ya kan? Waktu saya dokter, dibilang mondok di kantor kan. Jadi di kantor aja lu gitu kan. Tapi waktu saya profesor, apalagi? Nah, terakhir karena saya itu ada di Persatuan Guru Besar Indonesia, akhirnya saya lihat teman-teman, Pak. Oh, rupanya seorang profesor bisa jadi komisaris. Seorang profesor bisa jadi penasihat wakil presiden. Seorang profesor bisa menjadi staf ahli menteri. Seorang profesor bisa jadi dirjen. Seorang profesor bisa menjadi duta besar. Nah, akhirnya itu saya simpan, Bang, dalam hati saya. Bahwa pencapaian saya sudah profesor. Nah, sekarang step selanjutnya, saya harus jadi dirjen, saya harus jadi staf ahli, saya harus jadi penasihat wakil presiden, saya harus jadi duta besar, saya harus jadi begini, Bang. Begitu. Pak, ini menarik. Ini kita berandai-andai ya. Iya. Andai kan Pak Prabowo datang dengan abang nih. Iya. Terus karena melihat profil abang yang sangat unggul. Iya. Unggul, kenapa saya katakan unggul? Karena gelar akademik itu kan seperti yang saya bilang tadi, tidak semua orang bisa melakukannya. Tentang Bapak Prabowo, saya tanya nih. Iya. Atau Bapak Wapres nih, Gibran. Propoga, dibilang begitu. Seandainya saya memberikan satu kesempatan sama Anda, Anda mau melayani di profesi yang mana? Katakan di kementerian di luar. Ini kita berandai-andai ya. Iya. Propoga mau melayani di mana? Sebenarnya kalau profesi saya itu teknik elektro, telekomunikasi. Berarti kalau itu adalah dirjen Kominfo, Bang. Komdiji. Iya. Karena itu sesuai dengan bidang saya. Kan itu berbicara frekuensi, handphone, berbicara tentang telekomunikasi. Nah, itu. Terus Pak Prabowo begini. Pak Prabowo bilang begini. Saya mau tunjuk Anda sebagai Bimas Kristen gitu loh. Ya, siap menteri agama. Iya. Siapa aja Pak Presiden kan? Siapa aja ya. Atau ada nggak kemungkinan harapan abang begitu yang saya mau melayani? Iya, karena saya lihat setelah profesor orang pasti jadi duta besar. Setelah profesor orang jadi staf ahli. Setelah profesor orang jadi menteri. Setelah profesor orang menjadi tadi Bang, penasehat wakil presiden.
setelah profesor orang menjadi komisaris. Berarti Pak Prabowo Iya. harus tonton ini videonya. Karena kenapa? Narasumber dia sehari ini Iya. adalah orang yang tidak sembarangan nih. Iya. Buat dalam akademik ini tidak semua bisa dapat. Kalau Pak Prabowo bisa nonton saya ini, Siap. saya pikir orang seperti abang ini layak untuk Iya. ditempatkan di. Terima kasih Bang Sam, mantap. Bang, Iya. apa sampai sekarang satu hal yang belum abang capai sebagai kalimat penutup, Bang? Iya. Ya sebenarnya saya itu bahwa ingin melakukan apa yang diperintahkan oleh Sang Pencipta. Oke. Jadi saya melakukan perintah-perintah Sang Pencipta. Jadi kalau itu saja sudah saya bisa lakukan, itu sudah mantap banget itu, Pak. Ya, jadi saya itu lebih kepada mendengarkan apa yang dikatakan Sang Pencipta saya. Bahwa saya itu harus melakukan apa yang dikatakan oleh Sang Pencipta. Jadi maksudnya di sini saya adalah orang yang dekat dengan Sang Pencipta, Bang. Supaya saya itu punya cita-cita seperti itu aja, Bang, sebenarnya yang belum saya lakukan ini. Ya, jadi sebenarnya saya ingin lebih dekatlah kepada Sang Pencipta saya. Iya, itu Tuhan. Tapi ini ada info ini saya Semesta dapat alam. dari tim ini, Bang. Ah. Katanya abang ikut seleksi di Ah. salah satu Dirjen. kementerian Iya. atau dirjen ya, Iya. Dimas Kristen ya. Iya, karena sebelumnya saya sudah kalah, Bang, gagal. Nggak masuk saya. Jadi teman-teman ngajak saya, ayo Pak Hoga lagi ajuin. Oke. Karena saya memang punya visi misi bagaimana saya akan menghasilkan guru besar. Ya kan? Oh. Iya, di sana. Saya juga akan coba menghasilkan mana potensi-potensi kita akan buatkan. Ya. Seperti misalnya contoh ya, Bang, Kota Ambon. Kota Ambon itu kan sebenarnya itu banyak di situ penyanyi, pemusik. Nah, saya melihat potensi itu, kenapa nggak kita jadikan Kota Ambon itu seperti Hillsong-nya gitu. Oke. Jadi sehingga mereka bisa memuji dan menyembah Tuhan dengan nyanyian, pujian, dan juga talenta musiknya. Nah, jadi saya coba memetakan potensi-potensi wilayah-wilayah lokal. Ya kan, itu kan karena Dirjen Dimas Kristen kan, mana nih? Ya seperti Nias, Kupang, Ambon, NTT ya, kemudian Medan ya, Sumatera. Nah, ini apa menjadi kita bisa angkat ya sebagai ini menjadi misalnya dari sisi budayanya, dari sisi mungkin entrepreneurnya, sehingga bisa majulah ini kota-kota ini, Bang. Jadi itulah tujuan saya kenapa menjadi Dirjen Dimas itu, ya untuk mengangkat budaya, mengangkat Bang, berbagai macam yang bisa kita angkat gitu. Oke. Iya. Apapun itu rencana Bang, cerita Bang, mudah-mudahan Iya. semesta Iya, kalau Tuhan izinkan, Bang. izinkan ya. Baik, teman-teman Esa. Iya. Itu tadi kita bincang-bincang dengan salah satu pemuda, Prof. Hoga, ya, dengan usia 40 tahun sudah menjadi profesor dan bahkan 2 sekaligus. Iya. Kami mengucapkan dari Esa terima kasih, Sama-sama. Bang, Iya. buat kehadirannya. Iya. Mudah-mudahan ini menjadi video yang inspiratif. Iya. Diskusi kita ini. Satu yang saya tangkap, bahwa status sosial tidak menghalangi untuk kita menjadi guru besar. Amin. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan tonton sampai habis. Stay tune.